Setelah ini silahkan nanti antum simak video penjelasan Ustazah mengenai materi kita pada hari ini. Nah, alangkah lebih baiknya sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah sama-sama kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak Ustazah, silahkan simak video penjelasan Ustazah berikut ini mengenai banyaknya fungsi atau pemetaan dan juga korespondensi satu-satu. Nah, baiklah anak-anak Ustazah, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu materi banyaknya fungsi atau pemetaan pada dua buah himpunan. Baiklah, langsung saja perhatikan penjelasan Ustazah berikut ini. Nah, di sini banyak fungsi dari dua himpunan. Yang pertama, untuk menentukan banyak fungsi dari himpunan A ke B akan berlaku rumus NB pangkat NA. Nah, NB di sini adalah banyaknya anggota pada himpunan B. Sedangkan NA di sini adalah banyaknya anggota pada himpunan A. Kebalikannya, apabila menyatakan banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A, maka berlaku rumus NA pangkat NB, kebalikan yang tadi. Nah, NA di sini adalah banyaknya anggota pada himpunan A, sedangkan NB adalah banyaknya anggota pada himpunan B. Baiklah, kita langsung saja memasuki contoh soal agar antum semua dapat mudah untuk memahaminya. Contoh soal, jika A ada 1, 2, 3 dan B ada 2 dan 4, tentukanlah banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Selanjutnya, banyak fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Dan buatkan kemungkinan fungsi tersebut dalam diagram panah. Nah, kita mulai dari soal bagian A. Oke. Sebelum kita membuat jawaban untuk bagian yang A, kita harus tahu dulu di sini dari himpunan yang diberikan berapakah NA-nya dan berapakah NB-nya. NA adalah jumlah anggota pada himpunan A, sedangkan NB adalah jumlah anggota pada himpunan B. Nah, boleh dihitung di sini. Himpunan A jumlah anggotanya ada 1, 2, 3. Berarti di sini tulis 3. Himpunan B jumlah anggotanya ada 1, 2. Berarti di sini ditulis 2. Selanjutnya, barulah kita bisa masuk ke pembahasan yang A, yaitu banyaknya fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Banyak fungsi dari himpunan A ke himpunan B. Dari himpunan A ke himpunan B itu adalah, berarti masukkan rumusnya NB pangkat NA. NB pangkat NA. Nah, diketahui di sini NB-nya itu adalah 2. Berarti NA-nya itu adalah 3. Maka di sini ditulis 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu adalah 2 kali 2 kali 2, berarti jumlahnya ada 8. Nah, inilah besar kemungkinan yang banyak fungsi yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B. Kita akan masuk ke soal yang kedua, yaitu menentukan banyaknya fungsi yang terjadi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, ini kebalikan dari yang tadi. Oke, yang B tadi banyaknya fungsi dari himpunan B ke himpunan A. Nah, bisa kita pakai rumus yang kedua. Berarti di sini NA pangkat NB. Oke, dari rumus yang ada kita akan masukkan tadi jumlah A yang kita dapat itu adalah 3. Jumlah B yang kita dapat adalah 2, maka di sini menjadi 3 pangkat 2. 3 pangkat 2 artinya 3 dikali 3, maka di sini berjumlah 9. Nah, tadi kalau fungsinya itu dari himpunan A ke himpunan B,
jumlahnya ada 8. Sekarang jika himpunannya itu dari B ke A, jumlahnya ada 9. Selanjutnya kita masuk ke soal yang C, di mana pada soal C ini kita disuruh menggambarkan kemungkinan fungsi yang terjadi tersebut ke bentuk diagram panah. Oke, kita buat kemungkinan yang pertama, yaitu dari himpunan A ke himpunan B. Nah, tadi kemungkinan yang terjadi dari himpunan A ke himpunan B itu ada sebanyak 8 buah. Nah, kita akan buat satu persatu kemungkinan tersebut. Marilah kita gambarkan satu persatu untuk 8 kemungkinan ini. Yang pertama, kita gambarkan di sini himpunan A, himpunan B. Nah, seperti ini. A ke B, berarti begini panahnya. Di sini 1, 2, 3 anggota untuk himpunan A, 2 dan 4 anggota untuk himpunan B. Nah, kemungkinannya kita tulis 1 ini mungkin saja dia berpasangan dengan 2, 2 ini dengan 4, dan 3 ini juga dengan 2. Ini kemungkinan yang terjadi pertama. Kemungkinan yang kedua, kita buat lagi himpunannya. Ini untuk himpunan A, ini untuk himpunan B. 1, 2, 3, 2, 4. Oke. Kemungkinan yang kedua, bisa saja 1 ini berpasangan dengan 2, 2 ini berpasangan juga dengan 2, dan 3 ini berpasangan dengan 4. Ini kemungkinan yang kedua yang akan terjadi. Kita gambarkan lagi untuk kemungkinan yang ketiga. Untuk himpunan A, untuk himpunan B. 1, 2, 3, 2, 4. Nah, kita tulis di sini. Mungkin saja 1 ini dengan 2, 3 ini dengan 2, dan 4 dan 2 ini dengan 2, dan 3 ini juga dengan 2. Ini kemungkinan yang ketiga. Oke, selanjutnya kemungkinan yang keempat. Himpunan A, himpunan B. Nah, ini jangan lupa ditulis. Himpunan B. Anggotanya 1, 2, 3, 2, 4. Kemungkinan yang kedua boleh kita lihat. Mungkin saja 1 ini dengan 4, 2 ini dengan 2, dan 3 ini dengan 4. Nah, antum bisa lihat di sebelah sini. Kalau dia sama bentuknya berarti nggak usah diulang. Cari kemungkinan lain sebanyak 8. Selanjutnya, kemungkinan yang kelima, himpunan A, himpunan B. Nah, 1, 2, 3, 2, 4. Coba kita lihat. Pada fungsi yang ini, kemungkinannya bisa saja 1 ini dengan 4, 2 ini dengan 4 juga, dan 3 ini dengan 2. Nah, ini kemungkinan yang kelima. Nanti bisa diperhatikan, jangan sampai ada fungsi yang bentuknya sama. Kemungkinan yang keenam, saya tulis di sini. Ini himpunan A, ini himpunan B. Nah, anggotanya tadi ada 1, ada 2, ada 3. Anggota B ada 2, ada 4. Oke. Kita lihat kemungkinan yang terjadi. Di sini bisa saja 1 ini berpasangan dengan 4, 2 ini berpasangan dengan 2, sedangkan 3 ini berpasangan juga dengan 2. Nah, oke ya, tidak ada yang sama. Selanjutnya, ini kemungkinan yang keenam. Selanjutnya, kemungkinan yang ketujuh, himpunan A, himpunan B, 1, 2, 3, 2, 4. Mungkin saja 1 ini dengan 4, 2 ini dengan 4, dan 3 ini juga dengan
4. Ini kemungkinan yang ke-7. Kemungkinan yang ke-8 adalah nah, untuk fungsi yang ke-8 kita akan tuliskan 1 ini ke-2, sedangkan 2 ini ke-4 dan 3 ini ke-4. Maka ini bisa kita sebut sebagai kemungkinan yang ke-8. Nah, maksud dari himpunan A ke himpunan B itu banyaknya fungsi yang terjadi ada 8. Inilah dia 8 buah fungsi yang dimaksud itu. Oke? Nah, di sini nanti antum juga akan menuliskan himpunan. Banyaknya himpunan itu jika dia dari B ke himpunan A. Nah, itu ada 9 buah. Oke? Nah, caranya sama seperti yang tadi, cuman sekarang ini antum balik. Ustazah akan contohkan 2 buah saja. Nanti silakan. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke korespondensi satu-satu. Nah, bisa dilihat di sini ada 2 buah himpunan P dan Q, di mana P ini adalah nama negara dan Q ini adalah ibu kota dari negara tersebut. Jadi ini adalah relasi ibu kota negara. Nah, bisa dilihat Indonesia ini ibu kota negaranya adalah Jakarta. Malaysia ibu kotanya adalah Kuala Lumpur, sedangkan Thailand ibu kotanya Bangkok, dan Singapura tetap Singapura. Nah, dari himpunan ini jelas terlihat bahwa setiap anggota pada himpunan A itu hanya memiliki pasangan 1 di anggota himpunan B, dan begitu juga sebaliknya, di anggota pada himpunan B akan memiliki 1 pasangan di anggota pada himpunan A. Nah, korespondensi satu-satu ini adalah setiap anggota pada himpunan A akan memiliki 1 pasangan di anggota pada himpunan B. Dengan kata lain, jumlah anggota himpunan pada P akan sama banyaknya dengan jumlah anggota pada himpunan Q. Berarti di sini NP itu sama dengan 4 dan NQ juga akan sama dengan 4. Jadi apabila ada 2 buah himpunan yang jumlah anggotanya berbeda, maka dia tidaklah korespondensi satu-satu. Oke, selanjutnya kita akan memasuki bagaimana cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Nah, bisa antum lihat rumusnya di sini. N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali seterusnya sampai hasilnya itu nanti 1. Nah, N yang dimaksud di sini adalah banyaknya anggota pada himpunan tersebut. Oke, agar antum lebih paham, mari kita masuk ke contoh. Contoh di sini adalah diketahui M, A, B, C, D dan N itu 1, 2, 3. Tentukan banyak korespondensi satu-satunya. Nah, penyelesaiannya kita akan tuliskan dulu berapakah anggota dari NM dan anggota dari NN. Nah, di sini anggotanya sama-sama 4. Maka ini merupakan korespondensi satu-satu. Kita akan mencari banyaknya korespondensinya. Banyak korespondensi satu-satunya. Oke. Bisa ada sambung di bawah aja ya. Nah, lihat pertama N. N dikali N dikurang 1 karena di sini ada sebanyak 4 buah nanti. Dikali N dikurang 2 dikali juga N dikurang 3. Oke, inilah nanti yang akan antum tuliskan. Sama dengan N kita ada 4
dikali 4 kurang 1 dikali 4 kurang 2 dikali 4 kurang 3. Nah, ini sampai menghasilkan 1. Makanya berhenti di sini. Kita cari 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Maka 4 dikali 3 12 kali 2 24 kali 1 24. Nah, inilah jumlah korespondensi satu-satu untuk fungsi yang ini, untuk korespondensi satu-satu pada contoh. Nah, demikian tadi penjelasan Ustazah mengenai banyaknya nilai suatu fungsi atau pemetaan dan juga tentang korespondensi satu-satu.